Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di bab yang baru, yaitu bab 10. Bab 10 kita akan mempelajari tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamaah dan qashar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari gampang diserap oleh kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan mempelajari tentang sholat jamaah dan qashar. Kompetensi dasar kita kali ini yaitu tentang memahami ketentuan sholat jamaah dan qashar dan mempraktekkan sholat jamaah dan qashar. Setiap kompetensi dasar pasti memiliki tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, bisa menjelaskan pengertian sholat jamaah, menunjukkan dalil nakil mengenai sholat jamaah, mengklasifikasikan sholat yang bisa dijamaah, menyebutkan syarat diperbolehkan yang melaksanakan sholat jamaah, dan mempraktekkan sholat jamaah. Oke, sholat jamaah dan qashar nanti terbagi ada qashar, ada jamaah qashar, kemudian ada jamaah takdir, ada jamaah takhir. Oke, tentang qashar kita akan bahas di materi yang kedua minggu depan. Baik, materi pokok kita kali ini yaitu tentang pengertian sholat jamaah takdim, jamaah takhir, qashar dan jamaah qashar. Yang dua materi qashar dan jamaah qashar akan kita bahas di pertemuan yang kedua minggu depan. Oke, sholat jamaah. Apa itu sholat jamaah? Sholat jamaah yaitu sholat yang dikumpulkan atau digabungkan. Jamaah itu digabungkan, artinya dua sholat fardu yang dikerjakan pada satu waktu. Misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Tentunya sholat jamaah ini ada syarat-syarat tertentunya ya. Bagaimana yang boleh melakukan sholat jamaah? Yang pertama, orang dalam perjalanan atau musafir. Kemudian dalam keadaan hujan lebat bagi yang biasa berjamaah di masjid. Kemudian dalam keadaan sakit, itu boleh menjamak sholatnya. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari nafinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina sholataini fi syafari akhara zuhra hatta yadhulu awwalu waqtil asri thumma yajma'u bainahuma. Diriwayatkan oleh Anas, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian boleh menjamak antara keduanya. Oke, kita lihat. Sholat jamaah itu terbagi dua. Ada jamaah takdim, ada jamaah takhir. Apa itu jamaah takdim? Sholat jamaah takdim adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Sholat fardu yang pertama, misal sholat maghrib dan isya digabungkan, dikerjakan pada waktu maghrib. Jumlahnya sama ya, maghrib 3, isya 4. Kemudian yang kedua ada sholat jamaah takhir. Ini kebalikannya. Apa itu? Yaitu sholat jamaah takhir adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu, yang dikerjakan pada sholat yang kedua. Misalnya maghrib dengan isya, tapi dikerjakannya pada waktu isya. Itu contoh, kita lihat niat sholat jamaah takdim. Ini contoh sholat zuhur dan asar dilakukan pada waktu zuhur. Usolli fardhu zuhri arba raka'atin jamaah takdiman ma'al asri fardhu lillahi ta'ala Allahu akbar. Artinya, sengaja aku sholat fardhu zuhur 4 rakaat, sholat asar jamaah takdim karena Allah Ta'ala Allahu akbar. Ini adalah salah satu contoh dari sholat jamaah takdim. Kemudian yang kedua, niat sholat jamaah takhir. Ini contoh asar dan zuhur dilakukan pada waktu asar. Usolli fardhu asri arba raka'atin jamaah takhiran ma'a zuhri fardhu lillahi ta'ala Allahu akbar. Sengaja aku sholat fardu asar 4 rakaat serta zuhur jamaah takhir karena Allah Ta'ala Allahu akbar. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan tampilkan sebuah video. Ini sangat jelas ya tentang apa sholat jamaah dari awal sampai akhir. Kita simak videonya baik-baik.
Sholat jamak adalah meringkas dua waktu sholat dalam satu waktu. Misalnya sholat zuhur dikerjakan bersama dengan sholat asar atau sebaliknya. Begitu juga maghrib dengan isya. Sedangkan waktu subuh tidak ada jamak yang harus disempurnakan. Dan syarat sebelum diperbolehkan sholat jamak seperti minimal perjalanan sekitar 83 km. Selain itu, perjalanan bukan bertujuan untuk hal yang maksiat. Sholat jamak dilakukan harus saat masih berada dalam perjalanan dan dilakukan setelah keluar dari batas tempat awal. Ada dua jenis sholat jamak. Yang pertama, jamak takdim. Jamak takdim adalah meringkas atau mengerjakan dua sholat fardu sekaligus di waktu sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur dan asar dikerjakan saat waktu zuhur. Sholat maghrib dan isya dikerjakan saat waktu maghrib. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir yaitu meringkas atau mengerjakan dua sholat fardu sekaligus di waktu sholat yang terakhir, yaitu sholat zuhur dan asar dikerjakan saat waktu asar, dan sholat maghrib dan isya dikerjakan saat waktu isya. Sholat jamak takdim adalah mengerjakan dua sholat yang dikerjakan di dalam waktu yang pertama. Syarat sholat jamak takdim: yang pertama, niat menjamak sholat diletakkan pada sholat yang pertama. Sholat jamak takdim yaitu pada sholat zuhur dan asar dikerjakan dalam waktu zuhur. Sholat maghrib dan isya dikerjakan dalam waktu isya. Yang kedua, antara dua sholat yang dijamak itu harus berurutan. Sholat jamak takdim harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh dipisah sampai lama sekali. Kira-kira orang melakukan sholat 2 rakaat selesai. Yang ketiga, melakukan dua sholat itu masih dalam perjalanan atau belum sampai tujuan. Misal sedang takbiratul ihram sampai sholat yang kedua, itu masih dalam waktu syarat sahnya orang yang menjamak. Tata cara sholat jamak takdim. Pertama, niat sholat jamak takdim zuhur dan asar. Usolli fardo zuhri arba'a roka'atin majmu'an ma'al asri jam'a takdimi lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Setelah selesai sholat zuhur, langsung dilanjutkan sholat asar dengan bacaan niat usolli fardo asri arba'a roka'atin majmu'an ma'al zuhri jam'a takdimi lillahi ta'ala. Aku berniat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat jamak takdim maghrib dan isya. Usolli fardo maghribi salasa rokaatin majmu'an ma'al isya'i jam'a takdimi lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat fardu maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan isya dengan jamak takdim fardu karena Allah Ta'ala. Setelah selesai sholat maghrib, langsung dilanjutkan sholat isya dengan bacaan usolli fardo isya'i arba'a roka'atin majmu'an ma'al maghribi jam'a takdimi lillahi ta'ala. Aku berniat sholat isya 4 rakaat dijamak dengan maghrib dengan jamak takdim fardu karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat jamak takhir. Jamak takhir adalah mengerjakan dua sholat yang dikerjakan dalam waktu yang kedua, yaitu pada sholat zuhur dan asar dikerjakan dalam waktu asar. Sholat maghrib dan isya dikerjakan dalam waktu isya. Syarat sholat jamak takhir. Yang pertama, jauh sebelumnya ia sudah memasang niat bahwa akan melakukan jamak takhir. Misalnya waktu zuhur dan asar. Di dalam waktu zuhur sudah ada niat akan menjamak takhir sholat zuhur dalam waktu asar. Jika pada waktu zuhur ia tidak berniat akan menjamak sholat, maka jamak takhir tidak sah. Yang kedua, melakukan dua sholat itu masih dalam perjalanan. Misalnya ketika takbiratul ihram sampai selesai sholat yang kedua, masih dalam kekuasaan waktu syarat sahnya orang yang menjamak sholat. Niat sholat jamak takhir zuhur dan asar. Usolli farzo zuhri arba'a roka'atin majmu'an ma'al asri jam'a takhir lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Setelah selesai sholat zuhur, langsung dilanjut sholat asar dengan bacaan niat usolli fardo asri arba'a roka'atin majmu'an ma'al zuhri jam'a takhir lillahi ta'ala.
Aku sengaja sholat fardu asar 4 rakaat yang dijamak dengan zuhur fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat jamak takhir maghrib dan isya. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin majmu'an ma'al isya'i jam'a takhiri lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat fardu maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan isya dengan jamak takhir fardu karena Allah Ta'ala. Setelah selesai sholat maghrib dilanjut sholat isya dengan bacaan niat usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin majmu'an ma'al maghribi jam'a takhiri lillahi ta'ala. Aku berniat sholat isya 4 rakaat yang dijamak dengan maghrib dengan jamak takhir fardu karena Allah Ta'ala. Wallahu alam. Oke, baik, bagus sekali ya videonya, itu sudah mencakup semua tentang niat-niatnya. Niatnya pun ada di buku, jika kamu menghafalkan boleh, dan nanti akan boleh kamu praktikkan dalam kehidupan sehari jika kamu pergi bepergian jauh. Oke, itu materi kita kali ini di bab 10, yaitu tentang materi yang pertama. Tugasnya itu di buku paket ada halaman 141 hadis dan ada halaman 143, yaitu surat An-Nisa. Itu ditulis beserta artinya, kemudian seperti biasa difoto dan dikumpulkan melalui grup atau telegram. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, karena sampai saat ini kita sudah terkumpul 6 nilai. Bagi yang belum, tolong boleh menyusul kapanpun kamu ada waktu sampai batas PTS nanti, karena jika tugas tersebut ditumpuk kamu akan merasa berat dan akan sulit. Oleh karena itu setiap tugas harap segera dikerjakan, harap segera dikumpulkan sehingga tugas kamu tidak menumpuk. Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.